2020. Oke. Hari Sabtu 24 Oktober 2020. Halamannya halaman 28, buku SPS halaman 28. Buku SPS halaman 28. Kita mulai ya. Topiknya yang poin 3, menggunakan pakaian bersih. Topiknya di poin ketiga, menggunakan pakaian bersih. Miss mulai, dengarkan. Miss akan bacakan sedikit. Dengarkan ya. Menggunakan pakaian bersih. Pakaian melindungi tubuhku dari panas dan dingin. Pakaian melindungi tubuhku dari panas dan dingin. Pakaian harus bersih. Pakaian akan bersih jika dicuci dan disetrika. Saya ulangi lagi. Ulangin ya. Pakaian melindungi tubuhku dari panas dan dingin. Oke. Pakaian akan bersih jika dicuci dan disetrika. Jadi pakaian kita itu setelah kita cuci, setelah dijemur kering, kemudian disetrika supaya rapi. Oke. Nah, sekarang bisa lanjutkan. Perhatikan bukunya halaman 28. Nah, halaman 28, perhatikan itu ada kalimat yang di tengah. Nah, Miss bacakan, dengarkan dulu ya. Jika hari panas, aku memakai pakaian yang menyerap keringat. Jika hari panas, aku memakai pakaian yang menyerap keringat. Misalnya berbahan katun, kaos yang berbahan katun. Itu adalah bahan yang dapat menyerap keringat. Jika hari dingin, aku memakai pakaian yang hangat. Jika hari dingin, aku memakai pakaian yang hangat. Misalnya musim hujan, musim dingin, kita menggunakan apa? Jaket. Aku memakai alas kaki untuk melindungi kaki. Aku memakai alas kaki untuk melindungi kaki. Contohnya kalau kita mau keluar rumah di halaman menggunakan alas kaki, misalnya sandal, boleh. Aku memakai sandal ketika bermain. Aku memakai sepatu ketika pergi ke sekolah. Aku juga memakai sepatu ketika berolahraga. Nah, ini dia gambarnya ya, dijelaskan lagi. Memakai pakaian yang menyerap keringat seperti ini, bahannya kaos. Jika hari panas, aku memakai pakaian yang menyerap keringat. Jadi kalau musim panas jangan pakai jaket, oke? Panas ya. Carilah bahan yang menyerap keringat, misalnya berbahan katun. Kemudian jika harinya dingin, kita pakai apa? Pakai sweater, boleh pakai jaket hoodie, boleh ya. Misalnya jaket. Selanjutnya,
Aku memakai alas kaki untuk melindungi kaki. Aku memakai sandal ketika bermain. Siapa yang main-main nggak pakai sandal? Pakai sandal ya, supaya kakinya bersih. Kemudian, aku memakai sepatu ketika pergi ke sekolah. Aku juga memakai sepatu ketika berolahraga. Baik, diulang ya dari sini. Kita baca ulang. Gilbert. Gilbert. Halo Gilbert. Yes, Miss. Silakan baca ulang Gilbert. Baca. Pakaian melindungi tubuhku dari panas dan dingin. Harus bersih. Pakaian akan bersih jika dicuci dan disetrika. Lanjut baca ulang kembali. Pakaian melindungi tubuhku dari panas dan dingin. Pakaian akan bersih jika dicuci dan disetrika. Thank you ya Gilbert. Selanjutnya Adera Ashifa. Jika hari panas, aku memakai pakaian yang menyerap keringat. Jika hari dingin, aku memakai pakaian yang hangat. Aku memakai alas kaki untuk melindungi kaki. Aku memakai sandal ketika bermain. Aku memakai sepatu ketika pergi ke sekolah. Aku juga memakai sepatu ketika berolahraga. Adera, terima kasih Adera. Selanjutnya Kalista. Kalista silakan baca yang ini. Memakai pakaian yang Jika hari panas, aku memakai pakaian yang menyerap keringat. Jika hari dingin, aku memakai pakaian yang hangat. Aku memakai alas kaki untuk melindungi kaki. Aku memakai sandal ketika bermain. Aku memakai sepatu ketika pergi ke sekolah. Aku juga memakai sepatu ketika berolahraga. Terima kasih Kalista. Oke, Miss lanjut ya. Nanti gantian bacanya ya. Miss lanjut nanti. Masih ada waktu kok. Nah, ini kira-kira ada di gambar buku kamu ya, buku cetak kita. Nah, Miss baca sedikit. Pakaian tebal melindungi tubuh kita dari suhu dingin. Pakaian tebal melindungi tubuh kita dari suhu dingin. Terus lanjut.
Kaki, sorry. Sepatu melindungi kaki. Sepatu melindungi kaki ketika kita bermain sepak bola. Ini ada di gambar buku kamu ya. Yang paling bawah setelah gambar ini. Sepatu melindungi kaki ketika kita bermain sepak bola. Jadi wajib menggunakan sepatu pada saat berolahraga. Selanjutnya masih di halaman 28. Kita ke poin nomor 4. Ya. Ini Miss baca sedikit. Oke. Olahraga dengan teratur. Olahraga dengan teratur. Aku berolahraga secara teratur. Aku berolahraga secara teratur. Aku suka berolahraga lari dan senam. Siapa suka olahraga lari dan senam? Siapa yang hobi lari dan senam? Olahraga apa yang kamu sukai? Senam. Ini suka senam di pagi hari. Aku suka bermain sepak bola. Ini biasa anak laki-laki nih ya. Siapa yang hobinya bermain sepak bola? Pertogi nggak hobi main sepak bola? Hobi ya? Pasti hobi dong. Aku juga suka bermain sepeda. Siapa yang hobinya olahraga sepeda? Oh, angkat tangan semua ya. Safi juga hobinya bersepeda. Bella suka hobinya bersepeda? Briella. Oke. Olahraga membuat tubuh sehat. Olahraga membuat tubuh bugar. Olahraga menyehatkan otot dan tulang. Jadi, siapa yang suka berolahraga, maka tubuhnya sehat, kemudian bugar, kemudian otot dan tulangnya juga kuat, ya. Tidak lemes-lemes, jadi harus rajin berolahraga, minimal senam di pagi hari. Nah, ini kalau sekolah, kita suka senam itu di hari Sabtu. Anak-anak wajib ikut senam hari Sabtu. Waktunya itu di pagi hari. Udaranya masih sejuk ya. Jadi minimal itulah ya. Kalau lari ini biasanya pelajaran olahraga ya. Pelajaran penjal. Boleh ke lapangan kita. Ya, jadi harus ada pemanasan dulu. Baru diadakanlah lari ya. Lari itu sehat. Oke. Nah, ini contohnya ya. Aku berolahraga secara teratur. Aku suka olahraga lari dan senam. Ini gambarnya bikin senam aja karena ini sudah ada gambar orang berlari. Kemudian aku suka bermain sepak bola. Ini biasa anak laki-laki nih. Kamu suka main sepak bola ya? Simon, Brian, Zaidin Halim, ini hobinya main sepak bola ini ya. Owen, GC, oke. Aku juga suka bersepeda. Olahraga membuat tubuh kita sehat. Olahraga membuat tubuh bugar. Olahraga menyiapkan otot dan tulang. Baik, ini pilih ya. Kita suruh baca ulang. Uli Sihombing, silakan baca. Dari sini. Poin nomor 4. Olahraga dengan teratur. Baca yuk, Uli. Halo, Uli. Mau baca, Uli? Mau Miss bilang coba. Halo.
Nggak mau baca ya? Oke, baca sedikit Olio. Aku berolahraga secara teratur. ya, Aku suka olahraga lari dan senam. oke, Aku suka bermain sepak bola. Aku juga suka bersepeda. Olahraga membuat tubuh sehat. Olahraga membuat tubuhku bugar. Olahraga menyehatkan otot dan tulang. oke, terima kasih Uli. Miss Tilly ya, yang sama sekali jarang membaca. Kristabel. Halo Kristabel. Apa? Iya, Miss. Ya, Miss. Iya, Miss. Ya, Miss. Iya, pinter. Baca dulu yuk, Kristabel. Sedikit saja ya. Ya. Baca dulu yang ini coba. Pakaian Ya, melindungi tubuh tubuh aku dan dari dari panas dan dingin. Iya. Satu lagi. Pakaian akan bersih jika dicuci dan disetrika. Oke, terima kasih ya. Tapi jangan lupa banyak berlatih membaca. Oke, semangat lagi belajarnya ya. Selanjutnya Asila Raisa. Di sini yang jarang-jarang baca ini. Ayo Asila, silakan baca yang ini Asila. Jika hari panas, silakan baca Asila. Jika hari panas, aku memakai pakaian yang menyerap keringat. Jika hari dingin, aku memakai pakaian yang hangat melindungi. Aku memakai alas kaki untuk melindungi kaki. Aku memakai sandal ketika bermain. Aku memakai sepatu ketika pergi ke sekolah. Aku juga memakai sepatu ketika berolahraga. Terima kasih Asila. Selanjutnya Michael Sitorus. Michael. Ya, Miss. Silakan baca yang ini ya. Yuk. Jika hari panas, aku memakai pakaian menyerap keringat. Jika hari dingin, aku memakai pakaian yang hangat. Aku
Memakai alas kaki untuk melindungi kaki. Aku memakai sandal ketika bermain. Aku memakai sepatu ketika pergi ke sekolah. Aku juga memakai sepatu ketika berolahraga. Pakaian tebal melindungi tubuh kita dari suhu dingin. Sepatu melindungi kaki ketika kita bermain sepak bola. Terima kasih. Selanjutnya, siapa yang jarang baca ini ya? Miss mau pilih dulu. Yang jarang baca. Jean Marcel. Jean Marcel, baca ulang dari sini coba. Gini nih, kalau Area. tulis kayak gini kakinya. Beda ya perempuan. Iya, perempuan kan kayak gini. Jean. Saya melindungi tubuh dari panas dan dingin. Pakaian akan bersih jika dicuci dan dikeringkan. Perempuan lah yang enak kayak gini. Jika hari panas, aku memakai pakaian yang menyerap keringat. Ini laki-laki cendet. Jika hari dingin, aku memakai pakaian yang hangat. Posisi belum. Aku memakai alas kaki untuk melindungi kaki. Untuk melindungi. Oke, terima kasih Jen. Dipilih kembali ya. Satu orang lagi. Faidan Luison Tanua mau baca? Faidan? Halo Faidan. Oke, nggak mau baca, Miss Janti. Partogi, silakan baca ulang dari sini Partogi. Halo Partogi. Iya, Miss. Silakan baca ulang. Jika hari panas, aku memakai pakaian yang menyerap keringat. Jika hari dingin, aku memakai pakaian yang hangat. Aku memakai alas kaki untuk melindungi kaki. Aku memakai sandal ketika bermain. Aku memakai sepatu ketika pergi ke sekolah. Aku juga memakai sepatu ketika berolahraga. Terima kasih.
Leonidas. Leonidas. Halo Leonidas. Yes, Miss. Yes, Nah, silakan baca yang untuk poin sebentar. Poin nomor 4, olahraga. Olahraga dengan teratur. Olahraga Dengan teratur. Baca. Ya, aku berolahraga Secara teratur. oke. Next, Mel. Baca. Aku. Halo Leonidas. Leonidas, baca dulu sebentar Leonidas. Lanjut. Aku Aku olahraga. Aku dia udah suka lari dan Aku suka olahraga. Perhatikan dulu Leonidas. olahraga Lari dan lari dan senam. ayo tidak fokus ya Leonidas. Semangat ya. Banyak berlatih belajar lagi ya Leonidas. Fabio Farel. Fabio Farel. Udah. Silakan baca Fabio. Aku berolahraga secara teratur. Aku suka olahraga lari dan senam. Aku suka bermain sepak bola. Aku juga suka bersepeda. Olahraga membuat tubuh sehat. Olahraga membuat tubuh bugar. Olahraga menyehatkan otot dan tulang. Oke. Terima kasih ya Fabio. Perhatikan dulu ya siswa, Partogi perhatikan dulu, jangan banyak main dengan adiknya. Ya, lihat dulu layar komputernya, Miss mau jelaskan selanjutnya. Ya, didengarkan dulu. Mengapa kita perlu berolahraga? Ada yang tahu nggak? Mengapa kita perlu berolahraga? Kenapa perlu olahraga? Nah, dengarkan penjelasannya. Oke, dengarkan. Dengan berolahraga, tubuh kita akan merasa jauh lebih baik. Olahraga merupakan pilihan terbaik untuk mengatasi berbagai hal yang membebani pikiran. Mengurangi depresi, karena interaksi yang dijalin dengan olahraga akan membantu untuk menguranginya. Jadi kalau olahraga itu pikirannya lebih tenang, konsentrasinya lebih meningkat. Maksudnya seperti itu. Olahraga juga mampu meningkatkan perkembangan tubuh bagi anak-anak menjadi lebih tinggi, ya. Ukuran tubuhnya lebih tinggi maksudnya. Alasannya, olahraga akan membantu perkembangan otot lebih kuat karena hormon perkembangan tubuh bekerja dengan maksimal. Jadi untuk anak-anak ini sangat penting ya. Olahraga itu sangat penting untuk masa pertumbuhan. Namun seiring berjalannya waktu banyak sekali orang-orang yang tidak suka olahraga. Penyebabnya adalah gaya hidup yang tidak sehat, menikmati kehidupan yang memang tidak disadari dengan pentingnya hidup seimbang, atau merasa sulit melakukan olahraga, atau berbagi alasan sepele yang alasannya malas dengan olahraga.
Hal itu akan menyebabkan dampak yang besar. Oke. Meskipun secara tidak langsung gaya hidupnya tidak sehat. Contohnya gini, contohnya kebanyakan orang malas olahraga, misalnya lebih fokus pada main game atau nonton. Jadinya apa? Hidupnya tidak sehat. Gitu. Gaya hidup tidak sehat akan mempengaruhi kesehatan tubuh dan akan berdampak besar bagi kelangsungan hidup. Nah, berikut ini adalah dampak atau akibat tubuh jika tidak berolahraga, ya. Yang pertama sekali adalah dampaknya atau akibat tidak rajin berolahraga, ya. Seperti ini. Tubuh mudah merasa lelah, ya. Tubuhnya mudah capek. Jadi kalau misalnya kita jarang olahraga, tubuhnya gampang capek. Misalnya suruh mamanya, contoh ya. Contohnya pilih siapa ya? Contohnya, misalnya siswanya si A. Disuruh mamanya ambil buku sama ambil pensil. Terus dia jawabnya gini, aduh mah capek. Nah, berarti dia jarang olahraga dong. Ya kan? Karena apa? Orang yang jarang olahraga itu badannya gampang capek. Banyak yang merasa bahwa olahraga itu melelahkan. Namun, efek yang kamu dapatkan jika tidak berolahraga sama. Ya, jika berolahraga, tubuh akan memproduksi hormon endorfin sehingga kamu akan bahagia melakukannya. Dan tubuh pun langsung terasa segar. Jadi kalau misalnya rajin olahraga itu intinya tubuhnya langsung segar, langsung bugar itu. Nah, sudah kita pelajari ya. Orang yang suka berolahraga, tubuhnya sehat dan bugar. Kemudian akibat tidak berolahraga itu adalah sulit tidur. Ya, akibatnya orangnya sulit tidur. Kenapa? Sulit tidur terjadi ketika pikiran kita sedang terjebak dengan berbagai masalah. Contohnya gini, aduh banyak banget PR-nya. Nah, jadi sulit tidur ya. Kenapa? Nggak dibarengi oleh olahraga. Jadi, beban yang sulit untuk diselesaikan dengan cepat itu kuncinya adalah olahraga. Itu aja. Kuncinya itu olahraga. Kemudian, untuk yang sedang merasa sulit tidur, siapa sini yang suka tidurnya malam-malam? Anak-anak kelas 1 nggak boleh tidurnya malam-malam ya. Harus tepat waktu. Nggak boleh malam-malam tidur. Biasanya pukul 9 itu sudah tidur. Jangan sampai pukul 12, pukul 1. Itu nggak baik bagi kesehatan. Makanya disarankan harus rajin olahraga ya. Supaya tidak sulit tidur, oke? Selanjutnya akibat tidak berolahraga, misalnya ini, pencernaannya tidak lancar. Kenapa? Nih, kita baca sedikit ya. Pencernaan yang tidak lancar terjadi jika kita kurang konsumsi makanan yang kaya serat. Tahu makanan yang kaya serat? Makanan bergizi. Dan kita pelajari loh, makanan bergizi itu apa saja? Daging, ikan, sayur, buah, air mineral, benar nggak? Nah, jadi pencernaan di bagian perut itu lancar, oke? Proses pencernaannya lancar. Itu sedikit ya. Pencernaan yang tidak lancar terjadi jika kita kurang mengkonsumsi makanan yang kaya serat. Sehingga organ pencernaan akan kesulitan untuk menghasilkan sisa makanan di dalam tubuh kita. Apa yang akan terjadi? Nah, jadi feses akan menjadi lebih keras dan sulit dikeluarkan. Kemudian, untuk buang air juga tidak rutin. Siapa yang suka makan buah? Siapa yang suka makan sayur? Felicia Austin. Siapa yang suka makan ikan? Siapa yang suka makan nasi?
Hobi makan nasi ya. Oke. Rajin-rajin makan sayur dan buah, itu yang penting. Nah, dengarkan lagi ya. Diselingi dengan makan makanan kaya akan serat seperti buah, sayur, dan kacang-kacangan, olahraga akan membantu pencernaan lebih lancar. Karena dengan pergerakan di dalam tubuh dapat mendorong pergerakan makanan di dalam usus besar. Ya, misalnya olahraga yang paling gampang apa sih? Lari, senam, atau berenang. Siapa suka berenang ini? Berenang boleh, itu juga olahraga loh Nino Safier, berenang. Yang hobinya berenang, main-main air di kolam yang besar, itu juga termasuk olahraga? Iya, yang paling gampang saja. Kemudian akibat tidak berolahraga, kurang fokus. Tahu kurang fokus? Kurang konsentrasi dalam belajar. Ya, kamu akan merasa kurang fokus jika malas olahraga. Oke, jika tidak rajin olahraga sama. Dengan kurang fokus atau kurang konsentrasi dalam hal belajar, ya, membuat ingatan menjadi buruk. Membuat ingatan menjadi buruk. Orang yang tidak berolahraga terjadi penurunan aliran darah ke otak bagian ingatan kognitif. Jadi gini, misalnya contoh ya, siswa A, siswa B, siswa C disuruh membaca, dia lupa-lupa terus. Lupa terus. Kenapa? Yang pertama, kurang olahraga. Yang kedua, malas makanan bergizi. Dia suka makanan cepat saji terus. Nah, jadi daya ingatnya lemah atau kurang fokus. Jadi disarankan ya, disarankan harus sering apa? Berolahraga. Supaya apa? Supaya konsentrasi kita lagi meningkatkan Raiman. Iya, semangat belajar lebih tinggi kan Talita? Oke. Apalagi ya selanjutnya? Nih dia. Anak yang malas olahraga itu gampang sakit. Nah, gampang sakit anak yang malas olahraga maksudnya. Kenapa? Nih, dengarkan sedikit ya. Dikarenakan tubuh manusia didesain untuk selalu bergerak. Dan jika kurang bergerak, kurang aktif, badan akan rentan terkena penyakit. Salah satunya adalah flu. Gampang sakit flu. Daya tubuh akan turun dan rentan sakit. Dengan olahraga 150 menit dalam 1 minggu dapat melatih otot pernapasan atas dan imunitas tubuh. Imun itu apa? Daya tahan tubuh kamu juga kuat, jadi nggak gampang sakit kalau rajin olahraga.